Udah ya, Ma. Papa nyerah, Ma. Lagi-lagi, aku harus menerima kekecewaan seperti malam-malam sebelumnya. Apalagi tak lama kemudian ku dengar dengkuran Mas Anton suamiku tanpa memikirkan perasaanku. Sudah terbiasa bagiku seperti itu. Setiap kali menunaikan kewajiban bersama, Mas Anton selalu saja egois. Entah harus bagaimana lagi aku mengatasi keinginanku yang begitu tinggi. Bahkan selama 2 tahun menikah dengan Mas Anton, bisa dihitung berapa kali aku mencapai puncak kebahagiaan. Terkadang terlintas di pikiranku untuk meninggalkan suamiku. Tapi kemudian aku berpikir lagi, suamiku begitu baik selama ini bukan hanya kepadaku, tapi juga kepada keluargaku. Selama aku menikah dengannya, Mas Anton selalu menjamin fasilitas orang tuaku, serta membiayai sekolah adikku. Hanya saja, untuk urusan batin, Mas Anton memang tak bisa mengimbangi keinginanku. Malam berganti pagi. Seperti biasa, aku menjalani rutinitasku sebagai istri, menyiapkan sarapan untuk suami yang akan berangkat ke kantor. Ma, Papa berangkat dulu ya. Oh, ya, nanti siapin makanan. Ya, Ma, sore nanti Arif mulai tinggal di sini, ucap suamiku. Ya, hari itu Arif anak tiriku mulai tinggal denganku. Suamiku mengatakan jika ia akan menumpang tinggal di rumahku, kurang lebih seminggu sampai mobilnya selesai diperbaiki. Lagi pula jarak tempuh ke kampusnya lebih dekat dari rumah ini. Suamiku Mas Anton memang seorang duda, usianya 55 tahun, selisih 10 tahun dariku. Dari pernikahan sebelumnya, dia dikaruniai seorang putra bernama Arif. Usianya 21 tahun dan selama ini ia tinggal bersama kakek neneknya yang berada di kota tetangga. Sementara istri terdahulu Mas Anton yang tak lain adalah ibunya Arif, memilih pergi bersama selingkuhannya sejak Arif lulus SMA. Awalnya aku sempat ragu untuk memilih Mas Anton menjadi suamiku. Selain karena status yang disandangnya, faktor usia juga menjadi pertimbanganku saat itu. Tapi seiring berjalannya waktu, Mas Anton mulai menunjukkan tanggung jawabnya padaku, terutama pada keluargaku yang memang mengalami masalah ekonomi. Dengan dukungan dari orang tuaku, akhirnya aku memilih Mas Anton menjadi suamiku. Meskipun selama 3 tahun membina rumah tangga dengannya, kami belum dipercaya memiliki momongan. Tapi baik aku dan Mas Anton sama-sama tak mempermasalahkannya. Kami tetap percaya jika suatu saat nanti kami akan dipercaya untuk memilikinya. Singkatnya, sore hari aku masak agak banyak sesuai perintah suamiku. Semua hidangan telah aku siapkan di meja makan. Tinggal menunggu Mas Anton dan Arif yang kemungkinan akan tiba 1 jam kemudian. Dan benar saja, tak sampai 1 jam aku menunggu terdengar deru mesin mobil tiba di pelataran rumahku. Aku buru-buru menyambut kedatangan suamiku beserta anak tiriku. Arif, apa kabar? Gimana kuliahmu? Tanyaku. Baik, Ma. Ya, gitulah, Ma. Mama, apa kabar? Tanya Arif kemudian. Mama baik kok, Rif. Jawabku. Begitulah pertemuanku dengan anak tiriku itu. Kami memang jarang bertemu, hanya jika lebaran atau ada acara penting lainnya. Kami juga sangat jarang berbicara, dan mungkin karena hal itulah kami menjadi canggung saat kembali berjumpa. Singkat kata, setelah sarapan bersama, Arif langsung menuju kamar yang sudah kami sediakan. Begitupun denganku yang melangkah mengikuti suamiku menuju kamar juga. Mah, Papa kayaknya harus lembur di ruang kerja, soalnya banyak berkas-berkas yang Papa bawa ke rumah, ucap suamiku. Ya sudah, Pak, nggak apa-apa, jawabku. Tapi, ucap suamiku terjeda. Tapi apa, Pak? Sahutku. Tapi sebelum kerja, boleh nggak Papa? Ucap suamiku sambil memberi kode jika ia membutuhkan siraman rohani itu. Dan, ya seperti biasa, 15 menit berlalu, Mas Anton sudah mengakhiri rapat paripurna itu. Padahal saat itu aku belum mendapatkan apa yang selama ini kutunggu-tunggu. Tapi ya, apa boleh buat? Papa mandi dulu ya, Ma. Nanti biar langsung ke ruang kerja, ucap suamiku. Aku hanya tersenyum getir, kemudian segera merapikan diriku. Aku tak ingin berdebat dan membuatnya sedih dengan ketidakbahagiaanku. Selesai mandui, Mas Anton pun langsung pergi ke ruang kerjanya. Ia seolah mengabaikan aku yang masih kecewa dengan sikapnya itu. Aku lantas mengambil ponsel, memeriksa beberapa aplikasi sosial media, sampai tanpa terasa aku terlelap saat itu. Malam pun kian sunyi. Aku terlelap hingga hanyut akan mimpi-mimpiku. Entah berapa lama aku tertidur sampai tiba-tiba, aku tersentak tatkala merasakan adanya perubahan berbeda pada diriku. Ada sesuatu yang berjalan ke arah rerumputan, lalu berusaha memberi perhatian lebih pada wilayah istimewaku itu. Aku mencoba membuka mata, tapi semua gelap karena lampu kamar rupanya sudah dipadamkan. Bukannya panik, aku malah senum-senum sendiri karena mengira jika hal itu pastilah ulahnya Mas Anton. Tumben ingin lagi,
Tapi kenapa lampunya dipadamkan? Gumamku dalam hati. Meski begitu, aku tak begitu mempedulikan masalah lampu. Yang terpenting bagiku saat itu, masalah-masalahku bisa terselesaikan saat itu. Kok tiba-tiba gini sih, Pak? Tanyaku. Tapi tak ada jawaban. Dan justru dia semakin melanjutkan visi misinya itu. Jujur aku merasa suamiku saat itu sungguh berbeda dari biasanya. Yang biasanya hanya 1, 2, 3 hore. Saat itu justru sebaliknya. Bahkan solusi serta sarannya saat itu benar-benar membuatku merasa seperti pengantuin baru. Sampai pada saat aku tiba di pangkalan udara lebih dulu, suamiku masih tetap melanjutkan saran dan solusinya itu. Entah jam berapa, rapat paripurna itu berakhir. Karena selanjutnya aku justru terlelap dengan perasaan bahagia tiada tara saat itu. Pagi harinya, sinar mentari mulai nampak di ujung timur. Rasanya aku enggan beranjak dari hamarku. Tapi ketika teringat, aku harus menyiapkan sarapan untuk Mas Anton dan juga Arif. Akhirnya, aku beranjak saat itu. Kulihat Mas Anton sudah duduk rapi di meja makan. Tapi herannya kenapa dia tak membangunkan aku pagi tadi. Padahal biasanya, ia tak pernah lupa dengan kebiasaannya itu. Loh, Papa kok nggak bangunin Mama tadi? Tanyaku heran. Mas Anton menoleh. Iya, Ma. Maafin Papa ya, semalam Papa ketiduran di ruang kerja, sahutnya. Dek, jantungku seolah berhenti berdetak kalau Mas Anton ketiduran di ruang kerja. Terus siapa yang tadi malam melakukan itu? Gumamku. Aku duduk terdiam di meja makan. Ingatanku kembali pada peristiwa semalam. Lalu semalam itu siapa? Apa itu mimpi? Tapi kenapa seperti nyata? Gumamku lagi. Kok bengong? Ujar Mas Rudi, membuyarkan lamunanku. Enggak kok, Pah. Bentar ya, Mama siapin sarapannya, kataku sambil beranjak. Aku tidak mungkin menanyakan kejanggalan itu pada Mas Anton, karena pastinya ia akan menganggap hal itu sekedar mimpi. Setelah masakan tersaji, aku dan Mas Anton pun bersiap untuk sarapan. Sambil makan, kami kembali ngobrol seperti biasa, sampai tiba-tiba pandanganku teralihkan pada Arif yang baru saja keluar dari kamar mandi, tak jauh dari kami. Nampak anak itu melangkah dengan rambut basahnya. Sepertinya dia baru saja keramas karena aroma sampo-nya juga kentara. Lagi-lagi ingatanku kembali pada peristiwa semalam. Apa jangan-jangan semalam itu? Aku menggeleng. Mana mungkin, gumamku. Sampai kira-kira beberapa menit kemudian, Arif melangkah dari kamarnya dan bergabung dengan kami di meja makan. Arif, nanti sore Papa nggak bisa pulang. Nanti kamu pulangnya ikut taksi saja ya. Papa banyak kerjaan kayaknya sih pulang malam, ucap suamiku memulai obrolan. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Lagi pula hari ini Arif kuliahnya cuma sebentar kok. Timpal Arif. Sementara aku diam saja tak menanggapi obrolan mereka. Meski sesekali aku menoleh ke arah Arif, yang rupanya juga sesekali menoleh ke arahku juga. Sore harinya tak terasa aku berkutat dengan pekerjaan rumah, dari bersih-bersih hingga mencuci baju dan merapikan tanaman. Sampai waktu menunjukkan pukul 3 sore, saat aku mencuci sayuran di depan wastafel. Mendadak aku tersentak tatkala sebuah tangan tiba-tiba melingkar memiuku dari belakang. Loh, Pah, kok sudah pulang? Bukannya tadi bilangnya pulang malam? Tanyaku yang mengira jika seseorang itu adalah suamiku. Tapi mendadak aku kaget bukan kepalang. Ketika menoleh, bukanlah Mas Anton yang kudapati, melainkan Arif anak tiriku. Apa-apaan kamu, Rif? Ujarku gelagapan sembari menjauh. Mama ini kenapa toh? Bukannya semalam kita itu sudah, ucapnya. Dan bagai tersambar petir aku mendengarnya. Rupanya benar dugaanku tadi. Semalam bukanlah suamiku, melainkan Arif yang menyelesaikan masalah-masalahku itu. Apa maksudmu, Rif? Tanyaku. Sudah lama, bukannya Mama antusias juga? Tanyanya. Aku menggeleng tak percaya. Tapi Mama enggak, ucapku. Dan dengan segera aku berlari menuju kamar sambil menangis. Lebih tepatnya menangis karena terkejut dan malu. Tapi tanpa kukira, rupanya Arif mengejarku. Ia kembali memiuku ketika aku hendak membuka pintu. Arif, ujarku menghalaunya. Tapi usahaku sil-sial karena semangat 45 Arif lebih mendominasinya. Mama mau apa kamu, Rif? Tanyaku. Aku hanya ingin ini itu, Ma, ujar Arif sambil berlari ke arah rerumputan padang Sahara. Ia sepertinya memang paham bagaimana membuat aku hanyut akan nirwana surga dunia. Dan ya, aku kalah, bahkan aku antusias ketika dia membawaku ke tempat biasa Mas Anton menunaikan ibadahnya. Jujur kuakui, Arif memang lebih tekun dan kreatif daripada bapaknya. Dia memiliki kelebihan yang sudah lama ku cari dan tak kudapatkan selama ini. Dan semenjak hari itu,
Hidupku seolah berubah drastis. Hal itu karena adanya Arif anak sayanganku di rumahku. Bahkan sejak itu, baik aku dan Arif tak jarang mencari waktu untuk sekedar menyelesaikan urusan negara itu denganku. Arif juga sudah mengerti tentang alasanku dan juga masalah dalam rumah tanggaku, dan dia pun memaklumi dan berjanji akan memberikan yang terbaik untukku. Aku jahat. Ya, aku memang jahat. Tapi mata hatiku seolah sudah dibutakan oleh sikap anak tiriku itu. Rif, kalau nanti papamu tahu masalah ini, gimana? Tanyaku suatu ketika saat kami ngobrol di ruang tamu. Aku akan jelaskan semua ke papa, Ma. Kalau Arif sayang sama mama, sahutnya. Mendengar hal itu, justru membuatku semakin berbangga-bangga dan mustahil untuk mengakhirinya. Singkatnya, seminggu kemudian pihak bengkel mengabarkan kami jika mobil Arif sudah selesai diperbaiki. Itu artinya Arif akan pulang ke rumah kakek neneknya. Rif, hari ini kamu pulang, ucap suamiku memulai obrolan ketika kami sedang sarapan pagi bersama. Arif mengangguk. Ya sudah, kalau begitu, kamu tunggu mobilmu datang ya. Papa mau ke kantor dulu, sambung suamiku lagi. Setelah suamiku berpamitan, kini di rumah hanya ada aku dan anak tiriku itu. Kami masih berdiam diri di meja makan dan sama-sama enggan untuk beranjak pergi. Entah mengapa, aku merasa sedih. Rasanya baru seminggu hidupku berwarna lagi. Tapi selanjutnya harus berubah suram kembali. Rif, kalau kamu pulang, Mama gimana? Tanyaku memulai obrolan. Gimana apanya, Ma? Arif kan masih bisa kesini. Lagi pula rumah kakek kan gak jauh dari rumah ini, sahutnya. Kamu janji ya, Rif? Nanti sering-sering kesini, ucapku. Arif lantas beranjak dari kursi, lalu melangkah ke arahku. Sejenak ia mendekat, lalu berkata, aku janji, Ma. Lagi pula mana mungkin aku bisa lama-lama jauh dari Mama. Tapi, Ma, tanyanya. Tapi apa, Rif? Tanyaku. Selagi Papa sudah pergi, apa Arif boleh minta itu? Ucapnya di dekat telingaku. Aku tersipu karena tahu pasti arti maksud ucapannya itu. Selanjutnya, ya, pagi itu, aku kembali hanyut akan nirwana syurga dunia. Ketika Arif mulai mempresentasikan ketekunannya dalam mengemudikan perahu layar, aku tak lagi memikirkan piring sisa makanan, bahkan membersihkan dapur sekalipun. Yang ada di benakku hanya ada keceriaan, karena Arif lagi-lagi bisa membuat suasana yang semula murung menjadi lebih syahdu dan berwarna. Kami memanfaatkan waktu terakhir dengan sabok baking-nya sebagai tanda perpisahan dan sebagai bekal tak bertemu untuk sementara waktu. Entah sudah berapa kali aku tiba di pangkalan udara, tapi yang pasti, hari itu sejak pagi hingga sore tak ada waktu yang terlewatkan untuk menyarankan solusi-solusi permasalahan itu. Sore harinya, selagi suamiku belum pulang, kusempatkan waktu untuk membantu Arif mengemasi barang-barang yang nantinya hendak ia bawa pulang. Sambil berkemas, sesekali aku tertawa karena candaannya, hal yang memang jarang suamiku hadirkan selama kami bersama. Singkatnya, sudah seminggu Arif pergi dari rumahku. Tak bisa kupungkiri, kepergian Arif jelas membuat suasana rumah menjadi jauh lebih sunyi. Biasanya setiap sore aku selalu menyambut kepulangan suami dan kekasihku yang tak lain adalah anak tiriku sendiri. Tapi sejak Arif pergi semua terasa berbeda. Tak ada lagi senyum yang aku tunggu. Tak ada lagi gurauan yang membuatku tertawa. Kendati demikian, kami masih saling komunikasi, seperti bertukar pesan atau telepon-teleponan ketika suamiku pergi. Sampai kira-kira 2 minggu kemudian, tepatnya di hari Senin pagi, Arif mengirim pesan jika ia ingin bertemu denganku. Dia mengajakku ke sebuah penginapan. Tapi sebelumnya, dia akan menungguku di minimarket sekaligus menjemputku di sana. Dengan senang hati, aku pun menyetujui hal itu. Singkatnya, taksi yang kupesan langsung membawaku ke sebuah minimarket untuk bertemu anak tiriku itu. Sesampainya di sana, kami pun membeli beberapa cemilan, lalu segera bergegas hendak menuju penginapan. Tapi ketika kami hendak menuju mobil yang Arif bawa, secara tak sengaja kami berpapasan dengan Dharma, adik suamiku yang juga hendak berbelanja di sana. Loh Mbak, kok sama Arif aja? Mas Anton mana? Tanyanya sambil celingak-celinguk mencari keberadaan kakaknya. Iya Dar. Mbak tadi nggak sengaja ketemu Arif di sini. Jadi, Mbak numpang mobilnya aja. Lagian Mbak sendirian. Mas Antonnya kan lagi kerja. Ya udah ya, Mbak pulang dulu, ucapku sebelum Dharma bertanya lebih jauh. Aku buru-buru menuju mobil dan meminta Arif segera melajukannya. Aku sengaja bersikap demikian karena aku tahu jika Dharma bukanlah pemuda yang mudah percaya begitu saja. Dia pandai membaca situasi dan tak menutup kemungkinan dia akan curiga
jika aku tidak buru-buru pergi meninggalkannya. Arif melajukan mobilnya lebih cepat dari biasanya. Sampai tak lama kemudian, sampailah kami di depan sebuah penginapan. Setelah menerima kunci dari resepsionis, kami segera melangkah ke ruangan yang telah dipesan. Sesampainya di depan pintu Hammer, tanpa membuang waktu, sambutan demi sambutan Arif haturkan saat itu. Seketika itu aku hanyut akan saran dan solusi yang ia berikan padaku. Arif memang selalu berhasil membuatku hanyut ke dalam nirwana surga dunia itu. Bukan hanya masalah hati dan perasaanku, tapi juga angan-angan yang selama ini kuimpikan itu. Defense bernuansa serba putih, seolah menjadi saksi rapat paripurna itu berlangsung. Dan dalam beberapa kali kopling manual dan matis digerakkan, banjir bandang pun melanda diriku. Coba mama lebih dulu kenal kamu, Rif. Mungkin lain ceritanya ya, ucapku. Iya, Ma, tapi sekarang malah Arif yang takut, sahutnya. Takut kenapa, Rif? Tanyaku. Takut kita nggak bisa sama-sama lagi, Ma, sahutnya. Kamu ngomong apa sih, Rif? Tanyaku. Ya, Arif takut aja, Ma, sahutnya. Aku tak menjawab karena Arif semakin melajukan perahunya. Hingga pada saat ia hampir tiba di pangkalan udara, aku memintanya untuk meletakkan pundi-pandi kebaikan itu pada wadah yang tersedia. Dan rasanya sangat lega, karena segala beban telah tersalurkan. Waktu pun beranjak sore, dan kami pun segera pulang ke rumah masing-masing. Selama di perjalanan aku terus memikirkan ucapan Arif tadi. Entah kenapa perasaanku menjadi tak nyaman, seolah-olah akan terjadi sesuatu yang buruk menimpa kami. Dan rupanya benar, setelah Arif mengantarku sampai di depan gerbang rumah. Sementara dia pergi, aku langsung melangkah menuju pintu rumahku. Tapi sesampainya di sana, mendadak aku terheran. Ketika mendapati pintu sudah terbuka lebih dulu, aku kembali mengingat apakah aku lupa untuk mengunci pintu. Kalaupun Mas Anton datang, tapi kenapa tak aku dapati mobilnya terparkir di garasi rumahku. Dengan perasaan was-was, aku melangkah masuk sambil memperhatikan sekitar ruangan yang nyaris tak berubah. Suasananya masih tampak sepi seperti awal ku tinggal pergi. Dan barulah ketika aku masuk dalam hamarku, mendadak jantungku dak-dikduk mendapati seorang pria mematung menghadap jendela hamarku. Pak, Papa sudah pulang? Tanyaku gugup karena memang tidak biasanya Mas Anton pulang awal seperti saat itu. Suamiku tak menjawab dan hal itu membuatku panik. Bahkan pikiranku menerawang membayangkan jika Mas Anton sudah mengetahui antara aku dan anak tiriku itu. Kamu dari mana? Tanyanya tanpa menoleh ke arahku. Belanja, Pak. Jawabku. Nggak usah bohong. Kamu nggak perlu sandiwara lagi? Ucapnya. Papa maksudnya apa? Tanyaku heran. Mas Anton lantas berbalik ke arahku, dan mungkin hari itu bukanlah menjadi hari keberuntunganku lagi. Mas Anton mengetahui semua rahasiaku. Bahkan selanjutnya, ia memanggil Arif untuk datang ke rumahku. Saat itu aku hanya menangis. Apalagi ketika Mas Anton meluapkan kemarahannya. Aku sudah berusaha untuk menjelaskannya. Namun, semua percuma sebab pada kenyataannya, Dharma, adik dari Mas Anton, rupanya dayam-dayam sudah mengikuti kami. Bahkan memberikan beberapa bukti berupa potret di mana aku dan Arif berada di depan penginapan tadi. Mas Anton benar-benar kecewa. Ia tak bisa lagi memaafkan aku dan putranya. Hingga pada akhirnya sebuah keputusan menjadi akhir segalanya. Mas Anton meminta untuk berpisah. Bahkan ia tak lagi akan membiayai kehidupan keluargaku. Ia juga meminta Arif untuk kuliah di luar kota. Sementara aku justru dikembalikan ke rumah orang tuaku di desa. Demikianlah kisah yang pernah kualami beberapa tahun silam. Kuakui kandasnya rumah tanggaku karena kesalahanku yang tak bisa menahuan keinginan itu. Tapi setidaknya dari kisahku ini banyak pelajaran berharga yang kudapat. Bahwasanya sebagai manusia hendaknya selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Karena waktu yang berjalan tentu tak akan pernah terulang. Sedangkan penyesalan pasti akan hadir di kemudian hari. Semoga dengan kisah ini, kita bisa menjadi manusia lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih.